anaknya tidak mau minum obat atau menolak minum obat, ya, entah karena mual, entah karena namanya anak-anak ya, anak-anak kalau lagi sakit sulit minum obat. Nah ini adalah pilihannya. Nah biasanya untuk anak-anak yang sudah pernah kejang kemudian dibawa ke dokter anak, biasanya oleh dokter anak diresepkan untuk persediaan di rumah, ya, karena sekali lagi kejangnya seringnya terjadi di rumah. Pastikan ini masih dalam kondisi dipencet, ya, pada saat mencabut ini masih dalam kondisi dipencet. Kenapa? Karena kalau kita sudah lepas dulu baru cabut, kesedot lagi, ya. Jadi pada saat mencabutnya pun kondisinya masih dipencet. Yang saya tanyakan dosis dari ini diberikan umur 3 tahun. Biasanya kita menggunakan yang 125 mg. Jadi ada 2 kemasan. Nah, pertanyaan saya kalau untuk yang rektum ini dia akan bereaksi sama atau ada reaksi yang berbeda? Ukuran anusnya juga lebih kecil, kemudian ukuran suppositoria kan standar, ya. Sehingga pada saat dimasukkan itu lebih terasa sakit, sehingga itu sebabnya beberapa menit kemudian baru terasa akhirnya si anak menangis. Kemudian itu sakit karena dimasukkan atau sakit karena dia? Sakitnya itu karena nangisnya itu karena sakit, maksudnya nih maaf ya, kankernya itu karena sakit abis dimasukin si obat itu atau karena mulusnya? Kemungkinan besar karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh masuknya suppositoria itu tadi, gitu. Nah kemudian karena ukurannya juga cukup besar sehingga dia kan merangsang anusnya, sehingga itu sebabnya, tolong saya dikoreksi kalau salah dok. Jadi itu merangsang anusnya sehingga akhirnya kita jadi ingin BAB, gitu. Gitu. Sedangkan kalau yang bentuknya rectal tubes, saya tidak mengatakan mungkin tidak ada efek itu, tapi efeknya akan lebih kecil karena dia lebih kecil diameternya, gitu. Obat pencegah penurun demam, dan itu bukanlah obat untuk memutus atau mengatasi kejang. Kalau obat yang bentuknya tadi dibagikan itu bisa dibeli bebas, tapi seperti yang tadi Dokter Irfan bilang, untuk obat pemutus kejang atau mengatasi kejang baik pada saat demam maupun pada saat kejang bukan karena demam, itu harus meminta resep dokter. Mungkin untuk meluruskan aja supaya jangan ada salah paham. Baiklah, jangan. Mau nanya, jadi anak saya itu dia panas, cuma panas kan tinggi, tiba-tiba tuh dia muntah, sejak muntah kan dia langsung bilang dadanya rusak, dia sejak itu dia diem gitu kan. Apakah itu salah satu penyakit kejang atau bukan ya? Jadi dia abis dia muntah terus dia sejenak diam beberapa menit terus langsung bilang sakit lah gitu dadanya gitu. Jadi kalau di dahulu muntah itu mudah-mudahan bukan kejang bu. Saya juga nggak bisa memastikannya, tapi dilihat aja. Kalau nanti kalau kita ragu-ragu dia kejang apa bukan, sebenarnya kita observasi aja dia. Nanti ya gejala seperti itu berulang atau tidak. Kalau dia berulang maka kemungkinan kejang. Tapi kalau tidak berulang biasanya bukan kejang. Jadi kalau muntahnya berulang maksudnya bukan, bengongnya kan? Diamnya itu berulang. Kalau diamnya itu yang berulang. Kalau muntahnya biasa ya, muntah. Tapi dia sering ngerasain sakit di dada gitu. Tapi itu kontrol salah Bukan. Kasih ya. Kriteria yang tadi diberikan oleh Dokter Dawan adalah apabila ada gejala kejang itu dia berulang gerakannya, kemudian juga hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu bukan karena dia sedang merasakan sesuatu, karena justru dia bisa mengatakan bahwa dia sakit dadanya. Itu artinya dia bukan hilang kesadaran tapi sedang diam merasakan sesuatu. Mungkin itu ya yang bisa diinformasikan. Iya, oke ya gitu.
gitu ya. Jadi mamanya ya tadi dua ini nih yang mamanya juga. Oke, baiklah tunggu dulu. Masih ada lagi kita lihat bersama inilah 10 finalis lomba foto ala cover. Siapa?